Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Oke, kita ketemu lagi di perkuliahan kita hari ini. Kita akan melanjutkan kembali pembahasannya. Cuma seperti biasa sebelum kita mulai pembahasan, kita akan bahas PR dulu. Udah pada kerjain PR-nya? Masya Allah, oke. Dan seperti biasa, apakah ada yang ingin membahas PR-nya? Silakan. Wih, semangat sekali. Di sini ada siapa aja? Rabi, Indah, sama siapa lagi? Ada lagi? Dari tim A ada nih Rabi sama Indah. Dari tim B ada yang mau bahas? Oh, Hilda. Sorry, kok Indah sih? Hilda, iya. Terus habis itu di sebelah sini ada yang mau bahas? Karen ya? Mau Karen? Karen hapus. Nanti, oke, benar ya, minggu depan ya, ditunggu loh. Minggu depan lebih susah loh soalnya loh. Oke, anyway kok Rifki sama Laura sama Dian masih di belakang sih? Pindah dong ke depan. Kalau terlalu ke belakang, pindah. Outsider. Ya, Dian sama Laura sama Rifki pindah ya ke depanan. Depan mana ya? Ya di sini bisa, di situ juga bisa. Itu ada apaan? Kok ada aqua di situ? Ada yang lagi ngedanus kah? Apa itu? Oh iya, bilang dong dari tadi saya lapar loh. Dagangannya siapa ini? Yaudah nanti deh habis kelas ya. Langsung dagang mat dia di sini. Iya. Oke. Terus habis itu PR-nya ya, kita coba lihat dulu pekerjaannya teman-teman. Mudah-mudahan internetnya mendukung. Oke, kalau kita lihat dari siapa yang paling ngumpulin lebih awal, ini ada Salwa, Gita, sama Adinda. Tapi awalnya juga kemarin ya, tanggal 11 kapan sih kemarin ya? Karena emang kita kelasnya juga hari Rabu juga sih ya, tanggal 10 ya. Oke. Terus habis itu kalau yang paling terakhir siapa nih? Oh, Ilham. Ilhamnya mana Ilhamnya? Hah? Oh iya, biasanya dia ada ini ya tugasnya. Oke. Terus Indah, Ayudia, Indahnya ada Indah. Ayudia mana Ayudia? Oh ada di sini, oke, sip. Oke, terus habis itu sekarang kita akan coba lihat pekerjaannya siapa dulu nih? Tadi Rabi sama Hilda ya. Rabi mau bahas nomor berapa? 1. Hilda mau bahas nomor berapa? Nomor 4. Ada berapa soal sih totalnya? 5. Oke. Wait, PR-nya tuh di mana sih? Ini ya PR-nya ya. Mana sih? No, bukan yang ini. Yang ini ya. Ini ya PR-nya ya. Oke, kita coba lihat pekerjaannya siapa dulu? Rabi dulu ya. Ini saya taruh sini. Rabi, NIM-nya nomor berapa? 67, Pak. 67. 67. Oke. Rabiatul Adawiyah. Apa sih artinya 67? Sosok. 67. Oke, so here is the working guys. Ini ada soal 1 ya, soal 1 yang ini ya. Iya, Pak. Kita lihat jawaban dari Rabi. Ini tadi udah saya copyin soalnya, jadi mungkin kita geser ke bawah dulu. Terus kita taruh pekerjaannya Rabi di sini. Oke,
Silakan Rabi, dijelasin dulu ada soal apa di sini. Orangnya mana kok Oke, hilang? jadi di soal nomor 1, Ayudhya itu berpendapat bahwa jika kita memperkecil lebar celah, maka bayangan garis yang terbentuk di layar akan menjadi semakin tipis dan tajam seperti pada optik sinar. Nah, yang A, evaluasi pertanyaan tersebut dari sudut pandang difraksi celah tunggal. Oke, satu-satu ya. Jadi pernyataannya adalah makin kecil celahnya, makin tipis atau makin tajam pola optik sinarnya ya. Oke, terus habis itu gimana nih Menurut saya pernyataannya? pernyataan Ayudhya ini kurang tepat jika ditinjau dari sudut pandang difraksi celah tunggal. Nah, ketika lebar celah tunggal B itu diperkecil hingga ukurannya mendekati panjang gelombang cahaya atau apa itu namanya? Lambda. Cahaya tidak dapat lagi merambat lurus, melainkan melentur atau terdifraksi saat melewati celah tersebut. Nah, akibat dari itu pola terang pusat di layar justru akan melebar dan semakin kabur atau blur biasanya Pak, bukan semakin tipis atau tajam. Semakin melebar ya. Terus habis itu di sini juga dia minta secara matematis ya. Nomor B-nya maksudnya. Ya. Lanjut ke B-nya sekarang. Oke, secara matematis posisi gelap terang itu pada difraksi celah tunggal dirumuskan sebagai B sin theta sama dengan M lambda. Nah, ketika M-nya sama dengan 1 itu pada bayangan pertama, B sin theta-nya akan menjadi lambda, maka sin theta sama dengan lambda per B. Nah, karena nilai B itu ada di posisi penyebut, memperkecil nilai B akan memperbesar nilai theta. Artinya, jika jarak antara pita gelap pertama di kiri dan di kanan akan semakin jauh, Jadi, terang pusatnya menjadi lebih lebar. Jarak pita terang dan pita gelap akan ikut membesar juga. Sebentar. Gimana tadi? Artinya jarak antara pita gelap pertama dan di kiri dan di kanan akan semakin jauh. Ini kalau apa maksudnya? Artinya Kalau tetanya, kecil, alfanya lambdanya semakin besar gitu. Kok jadi lambda? B-nya, jadi ada bertebalikan hubungannya. Hubungan antara apa sama apa? Jadi yang dilihat di sini? Theta dan Theta B. sama B, betul. Nah, terus habis itu tadi pernyataannya gimana sih? Katanya Ayudhya kan memperkecil lebar celah ya. Berarti kalau lebar celahnya makin kecil, apanya yang makin kecil? Kalau lebar celahnya yang lebih kecil, berarti yang kecil itu apa? B-nya apa tetanya? Lebar celah itu yang mana sih? Lebar celah itu yang B-nya ya? B-nya, betul. Jadi kalau ini yang lebih kecil, Tetanya besar. Tetanya besar. Nah, mungkin ini statementnya perlu dilengkapi ya. Maksudnya, mungkin jika makanya diperjelas ya. Jadi maksudnya artinya, mungkin di sini perlu ditambahin kalimat ya. Jika celah diperkecil atau B-nya makin kecil, makanya baru nih, makanya pita gelapnya akan semakin jauh karena tetanya makin besar begitu ya. Oke. Nah, terus makanya jadi nanti akibatnya nanti lanjut lagi nih. Jadi terang pusat menjadi lebih lebar. Nah, ini maksudnya apa nih terang pusat lebih lebar? Kenapa jadi terang pusat lebih lebar? Terang pusat itu yang apa sih maksudnya? Terang pusatnya yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah, yang kayak gimana tuh maksudnya? Ada gambarnya nggak? Kalau digambarin kayak gimana gambarnya? Yang itu nggak sih yang kemarin grafik kebalik itu? Kemarin kita ada nggak sih gambar itu? Yang itu. Akmal. Ya inilah ya, Akmalmu. Nih ya, Akmal kan kemarin udah ya? Oke, ini ya jadi ya. Yang dimaksud terang pusat itu yang mana tuh berarti? Terang pusat yang di tengah-tengah besar itu. Yang di tengah-tengah tuh yang hijau, semua juga hijau sih di sini, tapi hijau yang di tengah ini ya? Iya, yang paling itu Pak. Jadi ketika celahnya diperkecil, tadi efeknya apa? Celahnya diperkecil maka tetanya makin besar kan ya? Nah, tetanya itu apa sih teta tadi itu? Teta itu interpretasinya apa sih teta? Sudut. Dari mana ke mana? Dari celah, jarak. Dari apa? Celah, Pak. Dari terang pusat ke? Dari terang pusat ke celah. Ke celah? Ke titik. Ke apa ya namanya? Harus teman-teman harus bisa mendefinisikan. Teta itu apa? Sudut antara apa dengan apa sih? Titik itu. Titik A, titik B, mana titik A, titik B-nya? Mana teta? Kalau disuruh gambar teta, gimana teman-teman gambar tetanya? Titik yang putih ke titik yang hijau, begini. Terus habis itu? Ke gelap yang
Yang pertama ya, jadi mungkin kita perlu kasih gambar garis kayak gini ya. Ini kan adalah garis yang menghubungkan antara celah dengan terang pusat ya. Sedangkan kalau kita kasih garis lagi untuk menghubungkan si celah dengan si gelap pertama, nah ini dia nih ya. Jadi theta itu adalah yang bagian sini nih ya. Jelas ya teman-teman ya, tetanya adanya di sebelah sini. Nanti kalau misalnya di UAS disuruh gambar ya teman-teman, harapannya bisa ngegambarin kayak gini teman-teman ya. Baik, Pak. Oke, terus habis itu tadi konsekuensinya gimana kalau tetanya makin besar maka? B-nya makin kecil. Enggak, bukan itu, maksudnya si pola terangnya gitu ya. Maksudnya jadi balik lagi ke statementnya Rabi sih, saya tadi mau nge-highlight aja nih. Jadi akibatnya ketika tetanya makin besar, berarti jarak antara terang dan gelapnya akan makin jauh tuh ya kan? Sehingga dia akan jadi nggak makin ngelebar tuh terang pusatnya ya. Iya, Pak. Jadi bulatan hijau di tengahnya tadi jadi makin gede. Jelas ya sampai Jelas, sini? Pak. Lanjut. Nah, maka pola difraksinya di layar akan terlihat semakin melebar. Makin melebar ya. Makin menyebar. Dan intensi cahayanya akan menurun menjadi redup karena energinya tersebar ke area yang lebih luas. Nah, ini menarik nih. Di sini ada intensitas cahaya akan menurun. Kenapa terjadi intensitas cahaya menurun? Intensitas cahayanya menurun karena dia tersebar kemana-mana tadi. Karena tersebar ke area yang lebih luas ya. Sebenarnya selain karena dia tersebar ke area yang lebih luas, dia juga tadi tuh, ini kan dia celahnya dikecilin ya. Iya. Berarti kan kalau celahnya dikecilin, berarti cahaya masuk lebih dikit kan ya. Iya. Nah jadi pola intensitasnya pun juga akan semakin ini jadinya, makin mengecil gitu ya. Oke, sip. Oke, rasanya cukup ya. Boleh kita kasih plus buat Rabi. Terima kasih, Pak. Sekarang kita kasih poin dulu buat Rabi. Sekarang ada ininya, kan kedengeran suaranya. Ini dia. Nomor berapa tadi Rabi? 67? 67. 67. Where is Rabi 67? Oke. Di sini ya kemarin kita tanda ini. Oke. Kita lanjut ke berikutnya ada Hilda. Hilda mau nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4, oke. In total ada berapa sih? Ada 5 ya. 5. Bentar, saya lihat dulu ya. Ada 2, 3, 4, 5. Oke. Kayaknya saya tertarik untuk ada yang ngebahas 2 dan 3 juga. Jadi biar nanti Hilda nomor 4-nya kita simpan dulu. Mungkin saya akan pilih dari sini untuk ngebahas nomor 2 dan 3 ya. Atau ada yang mau volunteer lagi? Kalau tidak ada, saya mungkin pilih dari yang belum pernah ngomong ya. Di sini sih ada si Tasya nih. Mana si Tasya? Nggak masuk? Aslab. Rizka Amelia. Ada Rizka? Bisa dibahas nomor 2 atau 3? Rizka kerjain nomor berapa? 2 kerjain. Oke, boleh. Coba Rizka bahas nomor 2 ya. Rizka dulu ya Hilda, nggak apa-apa ya. Hilda jangan sedih gitu mukanya Hilda. Oh, sad. Oke, kita lihat pekerjaannya. Siapa tadi namanya? Rizka. Rizka, mana Rizka? Nora, Rizka, oh ini dia. 25, oke. Nah, di sini ada pekerjaannya Rizka untuk soal nomor 2 ya. 2, ada 2 soal nih, ada A sama ada B. Kita coba zoom out dulu, geserin ke bawah sedikit, ditaruh di sebelah sini. Terus ada lagi lanjutannya di sini. Ini ada C segala, tapi kayaknya soalnya cuma sampai B ya. Oke, kita lihat pekerjaannya Rizka dulu ya teman-teman. Di sini ada soal seperti ini. Silakan Rizka dijelasin ada soal apa nih di sini. Rizka kemarin masuk kelas? Masuk. Oke, good. Jadi di sini tuh soalnya pada analisis difraksi. Suaranya boleh lebih keras nih, Rifki nggak dengar tuh. Nunduk aja dia, apa sih nih gitu. Gimana Rizka? Jadi soalnya itu analisis difraksi celah tunggal yang kita sering memilih titik tengah celah dan salah satu tepi celah untuk menjelaskan minimum pertama dengan path difference sebesar lambda per 2. Nah, yang A itu kan menjelaskan mengapa
pemilihan lambda per 2 berkaitan langsung dengan kondisi interferensi destruktif dua gelombang. Ini ya lambda per 2 ya. Pertanyaan kenapa lambda per 2 berkaitan dengan kondisi destruktif dua gelombang? Jawabannya Jawabannya karena satu panjang gelombang atau lambda itu setara dengan perubahan fase atau 2pi. gimana benar-benar? Ulang. Gimana? Gimana? Ulang. Penjelasannya? Karena Karena? apa ya? Interferensi destruktif Interferensi itu destruktif. Iya, itu terjadi ketika dua gelombang tiba di suatu titik tengah atau beda fase. Dua gelombang tiba di suatu titik dengan beda Fase fase 180 derajat. atau pi Atau radian. pi radian. Oke, nah sekarang boleh dijelasin dulu interferensi destruktif itu apa sih? Interferensi destruktif itu yang ini, yang pertemuan puncak gelombang sama lembah, bukan Pak? Betul, puncak sama lembah ya. Jadi ketika puncak ketemu sama lembah, dia bakal terdestruktisi itu ya kan? Iya. Karena dia mengalami beda fase. Beda fasenya berapa? 180 ya. 180 derajat itu representasi dari fase yang berlawanan ya. Iya. Jadi bedanya setengah gitu ya kan. Lanjut terus. Nah, karena satu panjang gelombang itu panjang gelombang penuh itu lambda setara dengan fase 2pi, maka beda lintasannya lambda per 2pi menghasilkan beda fase. Ini apa sih namanya bentuk ini? Itu tuh yang segitiga. Ya. Anyway, mungkin boleh dijelasin lebih lanjut ya, kenapa sih harus bisa dianalisis dari beda lintasan? Emang efeknya apa sih kalau kalau ada beda lintasan sebesar lambda per 2? Yang dimaksud beda lintasannya apa ya? Mungkin ini kali Pak. Ada lintasannya kan, ada yang puncak, ada yang lembah gitu kali Pak. Ada yang puncak, maksudnya gimana? Iya, jadi Yang dimaksud lintasan di sini lintasan apa ya? karena dua gelombang yang berasal dari titik yang berbeda pada celah menempuh jarak yang berbeda menuju titik pengamatan. Oke, kalau kita gambarin berarti kayak gimana tuh gambarnya? Misalkan di sini kita punya celah nih. Ini kan ngomongin soal difraksi celah tunggal ya. Misalkan di sini kita punya celah tunggal nih ya kan. Nah, terus habis itu kita punya layar di sini ya kan ya. Nah, terus habis itu di sini ada pola tuh ya kan yang tadi dijelasin sama Rabi. Ada pola gerak terang tuh ya kan? Iya. Betul ya? Mungkin Iya. pola terangnya kita buat lebih lebar. Mungkin segini nih pola terangnya, terus habis itu ini pola gelap, terus pola terang lagi ya kan? Seperti itu ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan beda lintasan itu yang mananya ya? Yang titik. Titik, oke kita Yang gambar titik itu dulu yang- berarti. Oke, titik di mana kita bisa gambar? Titik apa? Dari yang itu mungkin Pak, yang apa sih yang garis sebelah kiri? Dari sini, Ke kanan bawah. kanan bawah, ini Enggak, maksudnya di garis ke digarisin. yang garis Dari sini kemana garisnya? ke itu ke kanan. Ke kanan. Ke garis yang ono, yang Yang bawah. ono, yang mana? Iya. Garis yang kemana garisnya? Kemana garisnya? Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ke atas, yang titik atas. Aduh. Kemana garisnya? Ke sini. Ya, kayaknya yang situ deh Pak. Kayaknya ke situ, iya benar. Soalnya kan di sini ceritanya kita lagi ngomongin soal ini ya, apa namanya minimum ya, minimum Iya. pertama nih. Jadi maksudnya teman-teman harus ngerti dengan konteks ya. Jadi di sini tuh yang lagi kita omongin adalah bagaimana minimum pertama terbentuk, ya kan? Mana sih minimum? Minimum itu ya yang sebelahnya yang peta terang ya. Ini kita sebut sebagai terang pusat. Nah, sedangkan yang ini adalah si minimum pertama ya. Yang gelap Minimum pertama ya kan. Ini juga minimum pertama sebetulnya ya kan. Nah, jadi fokus kita sekarang adalah kita lagi ngelihat gimana minimum pertama bisa terbentuk ya kan. Nah, oke udah nih dapat gambar ini, garis ini ya kan. Terus habis itu ngapain lagi? Tadi ya yang ditanya adalah beda lintasan ya. Yang dimaksud beda lintasan itu berarti apanya nih?
Yang mungkin yang bawah apa? Yang mana? Bawah? Ini? Atau ini? Ini kayaknya di soalnya udah dibahas deh. Ini soalnya sendiri memberikan penjelasan kan. Coba baca lagi soalnya. Pada analisis difraksi celah tunggal, kita sering memilih apa nih? Titik tengah. Titik tengah sama salah satu titik tepi celah ya kan ya? Iya. Yang barusan dipilih apa nih? Celah sama itu. Ini apa ini? Titik tengah celah iya. kah ini? Celah masih Pak? Bukan. Iya, ini celah. Tapi maksudnya ini ada dua posisi nih, ada titik tengah celah sama salah satu tepi celah. Salah satu. Ini ada di ujung kan? Iya. Ini berarti sih titik tepinya ya kan? Iya. Satunya lagi yang belum digambar apa berarti? Berarti titik tengah. Berarti kita kasih titik di tengah ya iya. kan? Ini penggambaran apa sih? Emang sebenarnya dua titik ini tuh? Kenapa ada titik-titik di sini? Titik-titik apa ini? Titik-titik di ujung doa. Titik apa ini? Posisi minimum pertama bukan? Posisi minimum pertama, no. Bukan ya Pak? Iya. Masih ingat nggak kemarin kayak kita udah bahas panjang lebar ya tentang prinsip Huygens, prinsip terbentuknya difraksi segala macam ya kan? Iya. Prinsip Huygens ini konteksnya sama prinsip Huygens. Yes tuh Gita, mantap tuh Gita. Gimana tuh? Coba baca pikirannya Gita deh, kira-kira apa tuh yes nih? Berantakan. Oke. Gimana nih? Masih ingat gak prinsip Huygens? Apa itu prinsip Huygens? Nah, coba tuh diulang tuh. Apa coba prinsip Huygens? Siapa tadi? Nah, coba tuh. Apa prinsip Huygens? Setiap titik pada celah berpindah sebagai sumber. Maksudnya gimana tuh? Setiap titik pada celah berperan sebagai... Tar dulu, ini dulu aja. Rizkanya dulu. Rizka, gimana Rizka? Yang kemarin kita bahas kan di kelas ya. Rizka masuk kelas? Masuk. Ngerti kemarin pas dibahas? Insya Allah. Kok sekarang ini bingung? Googling Pak. It's okay. Gimana? Bingung? Butuh bantuan? Iya butuh bantuan. Oke, butuh bantuan. Oke, tadi siapa yang bantu ini? Tika ya? Boleh mic-nya dioper ke Tika dulu. Nih Cak. Apa Pak? Ya, gimana? Boleh jelasin prinsip Huygens, Tika? Jadi kalau menurut jawaban saya, menurut prinsip Huygens itu kan setiap titik pada celah bertindak sebagai sumber gelombang sekunder. Nah, maksudnya gimana sih tuh setiap titik Jadi pada titik celah tengah bertindak? dan tepi celahnya itu bukan titik yang istimewa secara fisik, tapi dia tuh dipilih untuk memudahkan analisis dari pasangan gelombang tersebut. Iya. Ya, jadi mungkin ini kali ya, apa namanya kalau teman-teman ingat lagi, saya mungkin coba recall aja deh ya konsepnya. Jadi kan ketika kita punya cahaya datang menuju ke celah, maka ada pelenturan kan ya, atau ada difraksi yang terjadi karena adanya cahaya yang melewati celah ya kan? Iya. Nah, kenapa difraksi bisa terjadi? Karena salah satu prinsip yang disebut dengan prinsip Huygens ya, di mana ketika kita punya gelombang yang melewati celah, dia akan melentur ya kan? Kenapa melentur atau ngebengkok? Karena berdasarkan prinsip Huygens, setiap titik yang berada pada wavefront, kalau teman-teman ingat ya, itu tuh dia adalah ini sumber spherical wavelet ya kan ya, sumber wavelet sferis, artinya sumber gelombang masing-masing ya kan, yang kemudian membentuk wavefront berikutnya. Masih ingat tuh diskusi kita kemarin? Ya kan ya, jadi ini ngebentuk gelombang begini, ini begini ya kan. Nah, nanti akhirnya gabungan ya jadi wavefront baru ya kan. Nah, jadi artinya titik-titik yang dipilih sama Rizka barusan ini tuh menggambarkan sumber gitu ya. Sumber baru yang kemudian ketika mereka nyampe layar, mereka bakal bersuperposisi ya kan. Mereka bakal adds up. Jelas sampai sini? Ya, jadi meskipun sumbernya berupa gelombang yang melewati melewati celah, namun di setiap titik di sepanjang celah ini sebetulnya kita bisa treat sebagai sumber-sumber individual gitu. Kebayang nggak teman-teman sampai sini? Ya kan? Nah, sekarang yang dipilih sebagai titik sumber adalah titik tepi sama titik
tengah ini ya kan ya. Yang kemudian titik tepi sama titik tengah ini dia bisa bersuperposisi nih ya kan. Jadi titik tepinya ada di sini, nyampe ke sini, yang titik tengah juga nanti ya kan pasti bakal nyampe ke sini ya. Karena again dia spherical wavelet ya. Jadi dia bakal merambat tuh teman-teman ya kan. Nah sekarang kalau kita lihat di sini teman-teman, ketika dia ketemu di di titik minimum pertama ini, ada syarat yang harus dipenuhi ketika dia pengen jadi destruktif ya kan. Syaratnya apa kemarin? Dia tuh harus puncak ketemu sama lembah ya kan. Betul ya. Nah sekarang teman-teman bayangin deh, misal di sini jarak dari sini ke sini adalah 4 lambda misalnya gitu ya. Kalau di sini 4 lambda, kalau teman-teman bayangin gelombangnya, misalnya dia awalnya puncak, berarti kan dia akan ada kayak gini polanya ya. 1, 2, 3, 4. Berarti dia nyampe di sini sebagai puncak ya kan. Sedangkan misal di sini ini juga 4 lambda juga nih ya kan. Artinya beda lintasannya nggak ada ya kan. Berarti nanti dia 1, 2, 3, 4 juga tuh ya kan. Ketemunya puncak ketemu puncak ya kan. Dan ini bakal bikin dia jadi konstruktif kalau misalnya puncak ketemu sama puncak ya kan. Itu kalau dia nggak ada beda lintasan ya kan. Nah makanya jadi harus ada beda lintasan, di mana beda lintasannya harus lambda per 2. Jadi kalau misalnya ini adalah 4 lambda, yang ini harus 4,5 lambda nih ya kan. Jelas ya. Jadi kalau di sini awalnya puncak dia 1, 2, 3, 4. Nah setengahnya bikin dia nyampe sini di posisi lembah gitu ya kan. Dan pertemuan ini yang akan menciptakan konstruksi yang interferensi yang destruktif gitu ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Inilah kenapa harus ada beda lintasan ya kan. Sebesar kelipatan dari setengah lambda ya teman-teman. Sorry, istilahnya itu half integer of the wavelength. Jadi integer setengah dari lambda. Jadi harus setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, 7/2 lambda. Jelas sampai sini? Ya, Rizka oke? Kayak insya Allah. Mungkin udah ngerti tapi susah menjelaskannya aja kali ya, begitu? Husnuzonnya begitu ya. Tapi in case teman-teman nggak ngerti, hopefully teman-teman bisa tanya aja ya selagi materinya disampaikan ya. Karena maksudnya biar pas besoknya diujikan teman-teman bisa jawab dengan apa yang udah teman-teman ngerti ya. Karena semua yang ada di PR di sini kan technically udah dibahas semua kan kemarin ya. Oke, good. Udah ya, tadi itu ada lambda per 2 ya kan. Nah terus habis itu lanjut ya, ini akhirnya dapat perubahan fase, beda fasenya segitu. Nah sekarang lanjut lagi masih di Rizka. Tadi mana mic-nya, balik lagi ke Rizka. Yang nomor B-nya sekarang Rizka. Nah kalau yang B itu kan menurut prinsip apa itu namanya? Huygens. Huygens. Setiap titik pada muka Bentar gelombang. soalnya dulu apa nih soal? Oh iya, bentar. Jelaskan bagaimana prinsip Huygens membantu kita memaknai apa yang diwakili oleh titik tengah dan tepi celah dalam konteks ini. Nah ini Kayaknya barusan tadi kita udah diskusi dibahas, ya. Pak. Iya, boleh dijelasin lagi. Jadi apa sih yang diwakili sama titik tengah sama titik tepi celah dalam konteks ini? Kalau dari gambar Bapak tuh Oh dari gambar, iya, oke. itu kan ada tepi celah sama titik tengah. Terus Iya. habis itu mereka mewakili apa sih ini? Berdasarkan prinsip Huygens, kedua titik ini mewakili apa? Soalnya gitu kan ya tadi ya. Apa yang diwakili oleh kedua titik ini berdasarkan prinsip Huygens? Nah itu tuh dijawab sama Rifki tuh. Apa Rifki? Suaranya pelan banget. Apa Rifki? Apa? Sumber apa tuh? Rizka? Sumber apa? Sumber cahaya bukan? Sumber cahaya. Iya, sumber gelombang ya. Sumber Terus gelombang. Yang gimana? Yang melewati celah itu. Iya, melewati celah ini. Terus habis itu mereka Terus, ketemu di itu layar ini namanya. layar. Terus habis itu apa yang terjadi? Membentuk ituan gelap terang gitu Pak, betul? Membentuk pola gelap terang. Iya. Kenapa pola gelap terang bisa terbentuk again? Karena ada pola destruktif. Polarisasi. Pola destruktif. Iya karena ada pola. Ini Iya. polanya kenapa bisa terbentuk again? Karena ada gelombang
yang puncak sama itu. Itu istilahnya Posisi. superposisi yang sifatnya gimana? Konstruktif atau destruktif? Ya, di sini destruktif ya, karena dia jadi pola gelap gitu. Ini kan tinggal dibolak-balik aja. Kenapa sih Rizka? Aman ya Rizka ya? Aman Pak. Kayak tegang sekali. Iya, Heart tegang, Pak. rate-nya tinggi tuh kayaknya. Oke deh. Ya udah berarti mungkin cukup ya. Boleh kita kasih applause buat Rizka. Weh, agak berlebihan tuh tepuk tangannya kayaknya tuh ya. Grace ya kali ya, kita kasih Grace ya nomor 3 ya. Oke, bentar tadi siapa namanya Rizka ya? Rizka nomor berapa Rizka? 025. Nomor 25 ini ya? Iya. Oke, tadi dibantu sama Tika nomor berapa Tika? 15 ini ya. Lalu ada Rifki juga tadi, meskipun sayup-sayup bantuannya. Boleh kita kasih bantuan. Nomor berapa Rifki? 75, oke. Nice. Ini ya Rifki Kurniawan, oke. Ya, cukup ya. Ada yang mau bahas nomor 3? Iya sih, saya lihat-lihat di sini Grace masih kosong sih ya. Oh gitu, ya udah aman lah berarti. 5 kali 5 ngerjain ya 5. Ya 4 udah di tag sama Hilda. Ya sudah, oh no. Ya sudah ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke nomor 4 yang bakal dibahas sama Hilda ya. Boleh mic-nya dikasih ke Hilda. Hilda nomor berapa? 34. 34? Mana? Nggak ada 34. Kirain soalnya. NIM-nya. Oh ini ya, nomor 3, nomor 3. Kirain soalnya, maaf. Oke. Ya, ini ada soal 4. Ini kayaknya cuma soal hitungan aja ya? That's right. Easy peasy. Oke, kita coba lihat Hilda pekerjaannya untuk soal nomor 4. Oke, silakan Hilda dibahas dulu. Ada apa soal apa di sini? Jadi itu pertanyaan yang A. Dari yang A atau dari sini? Oh ya, jelas. Kan itu sebuah celah tunggal berlebar. Sorry. B-nya itu 0,20 mm. Terus di satuan meternya jadi 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Terus panjang gelombangnya juga jadi dari 500 nanometer jadi 500 kali 10 pangkat min 9 meter. Terus D-nya itu jaraknya 2 meter dari celah. Nah, pertanyaan yang A itu kan gunakan sin theta sama dengan theta untuk menghitung sudut theta minimum pertama pola difraksi. Oke. Rumusnya kan sin theta sama dengan lambda per B. Nah, tinggal dimasukin theta panjang gelombangnya kan 500 kali 10 pangkat min 9 meter per 0,2 kali 10 min 3 meter sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 radian. Anyway, ini tuh kondisi ini namanya bukan sama dengan tapi mendekati ya. Iya. Maaf. Kondisinya apa Hilda yang membuat ini bisa kita lakukan? Kenapa, Pak? Kondisi apa yang memungkinkan kita mendekati nilai sin theta sama mendekati sama dengan theta? Ketika tetanya gimana? Apa? Ketika Itu yang kemarin. apa? Kenapa jadi sin theta mendekati theta ya? Karena sudut kecil. Sudutnya kecil, betul ya. Jadi kita hanya boleh mendekatkan sin theta mendekati theta itu hanya ketika sudutnya kecil ya kan nih, mendekati ya. Oke, nice. Akhirnya dapat hitungannya segini dan karena ini hitungan sudut ya jadi satuannya radian ya, betul. Oke, lanjut nomor B sekarang. Terus yang B itu tentukan jarak Y minimum pertama dari maksimum pusat pada layar. Nah, ini udah langsung itu dikasih juga, ya rumusnya. Iya, rumusnya Gampang aja juga kayaknya berarti ya. dikasih. Tinggal dihitung aja. Tapi maksudnya tanpa rumus ini pun juga teman-teman hopefully bisa ngebayangin ya. Asalnya dari mana? Dari mana tuh? Kenapa rumusnya bisa begini ya? Dari mana tuh? Nah, Y sama dengan emang Y-nya yang mana sih Y-nya? Yang Y-nya yang mana? Masih ingat Y-nya yang mana? Ini yang ngelanjutin yang tadi ya, kalau kita punya pola terang di tengah-tengah ya kan?
Terus habis itu ada pola gelap ya kan di sekitarnya. Nah, nanti kita bisa gambarin nih ya kan. Nanti kalau di UAS diminta untuk gambar, teman-teman bisa gambarin ya. Jadi, mana nih tadi? Pertama kita gambarin tetanya dulu ya. Teta gimana gambarnya? Bikin sudut. Sini sama sini gitu misalnya ya. Atau sama sini juga boleh aja sih, ya kan? Karena sama-sama gelap pertama kan ya. Nah, terus habis itu tetanya di mana? Di situ. Di sebelah sudut. sini ya kan. Yes. Nah, terus habis itu yang dimaksud dengan Y ini apa nih? Yang ini ya, yang tegak ini ya, yang jarak dari minimum pertama ke maksimum pusat ya. Pusat kan ini ya, minimum pertama ini, berarti Y-nya yang ini nih ya kan. Yes. Nah, terus habis itu gimana nih cara dapetin ini? D-nya. Miringnya berapa? Tangan. D depan. Depan per samping ya, bentar. Ini kita punya yang sampingnya ini D ya. Kenapa? D ini apa sih gambar apa ini penggambarkan apa? Jarak. Jarak dari Titik ini ke sini. dari celah ke layar. Oke. Nanti mungkin di UTS soalnya nggak akan dikasih dalam bentuk variabel gini teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman harus bisa menginterpretasikan mana yang theta, mana yang D, mana yang B. Oke? Sehingga nanti bisa naruh ke rumusnya dengan sesuai ya. Oke, nah terus habis itu pendekatannya gimana buat dapetin theta sama mendekati Y per D? Ini. Pakai apa? Tan ya? Tan theta sama dengan? Sin theta. Sama dengan sin. Depan per samping ya kan? Nah terus tapi habis itu karena sudutnya kecil ya? Ya. Karena sudutnya kecil berarti nilai nilai theta itu akan mendekati sin theta, begitu juga dengan tan theta ya. Teman-teman bisa coba sendiri juga untuk, karena teman-teman mungkin bisa ingatnya gini aja, ketika tetanya 0, maka sin tetanya akan jadi sin 0 ya. Berapa sin 0? Sedangkan kalau tan tetanya jadi tan 0 ya. Berapa tan 0? 1. Tan 0, 1. Kompak banget lagi salahnya. Bener nggak tuh? Bukannya 1? Lah. Nih ya, tan itu 0, tan 0 itu 0 ya. Pakai radian tuh juga segini. Betul ya? Gitu ya. Jadi artinya karena sama-sama 0 berarti nilai tan theta sama sin theta itu akan mendekati gitu ya. Ketika mereka sudutnya kecil ya. Berarti artinya nilai tan tetanya ini bisa kita dekati ya. Sehingga nilai tetanya akan mendekati Y per D. Begitu. Jelas nggak sampai sini? Dari situ berarti ya Hilda ya rumusnya ya. Oke, lanjut. Akhirnya dihitung dapat ya segini ya angkanya. Lanjut aja nomor B-nya nomor C-nya sekarang. Interpretasikan hasilnya, apakah jarak ini realistis untuk diamati dalam pengaturan praktikum sederhana. Nah, itu realistis karena jarak 5 mm itu bisa terlihat jelas di penggaris. Dengan oleh mata telanjang ya, mata telanjang saya tanpa bantu alat apapun ya kan ya, tanpa bantu alat optik apapun ya. Pakai penggaris biasa juga bisa ya kan. Emang kalau kondisi nggak realistis kayak gimana tuh Hilda? Yang harus 5 meter. Misalnya berapa? Gimana? Kecil banget. Yang kecil banget, betul ya. Biasanya dia jaraknya bakal kecil bakal sudutnya nilai Y-nya bakal kecil banget ketika apa nih? Kondisi apa yang menyebabkan Y-nya kecil banget? Ininya. Iya, kalau tetanya kecil ya. Tetanya kecil kalau apa? Ini ya, balik lagi theta itu apa sih? Lambda per B kan ya? Berarti kalau kita kedapatan nilai Y kecil gara-gara theta kecil, biasanya theta kecil itu gara-gara Y-nya yang kekecilan ya? Atau yang B-nya kebesaran. Jadi cara untuk improve-nya gimana biar bisa observable? Kita bisa kecilin B-nya ya kan ya? Atau alternatively bisa juga dijauhin layarnya ya kan? Teman-teman bisa bayangin karena nilai Y juga kan theta kali D ya, dari tadi nilai hitungan ini ya. Berarti kalau kita mau gedein Y-nya supaya bisa kelihatan ya kita jauhin nih layarnya ya kan. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke, sip. Kita lanjut, berarti ini tadi siapa namanya Hilda. Boleh kita kasih applause buat Hilda juga. Nomor berapa tadi Hilda? Nomor 03 ya? 03 kayak cawapres itu ya. 03, oke. Udah ya, tadi ada yang bantu Hilda nggak? Saya ya? Nggak ada nama saya di situ ya, harus saya bikin ya di sini ya, Fatan. Oke, lanjut. Udah ya, cukup ya. Nomor 5, nggak usah lah ya, aman ya. Udah 4 orang juga yang bahas, udah jam 8.40 juga sekarang.
Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, ada yang mau dipertanyakan dengan PR-nya? Atau sudah clear semua dengan apa yang udah teman-teman kerjakan masing-masing di PR-nya? Udah ya, aman ya teman-teman ya? Udah siap buat UAS? Atau siap buat kuis hari ini? Nggak ada yang canda, hanya biasa aja dong. Oke, dikali aja mana tahu gitu ya kan? Oke, yaudah ya cukup ya berarti ya. Oke, berarti sekarang kita bisa lanjut teman-teman ke materi kita hari ini. Jadi, hari ini kita akan, kenapa harus putus-putus gitu ngomongnya? Ya kita akan membahas interferensi celah ganda dan celah banyak, ya kan? Bedanya apa sama yang kemarin? Kalau yang kemarin kita bahasnya interferensi celah tunggal, celahnya cuma satu. Ketika kita punya cahaya yang dilewatkan ke celah tunggal dan kita proyeksikan ke layar, apa yang akan terlihat pada layar? Apa yang terlihat pada layar? Kalau kita punya cahaya yang dilewatkan ke celah tunggal lalu diproyeksikan ke layar, apa yang terlihat pada layar? Kita akan melihat pola gelap terang. Kenapa pola gelap terang bisa muncul? Karena ada itu ya apa? Ada pola konstruktif dan destruktif yang terbentuk karena superposisi antara titik-titik dari sumber cahaya pada celah ya kan ya, yang terdifraksi ya. Jadi ada dua penyebab pola gelap terang muncul ya. Dia ada superposisi ya kan. Jadi gini, pola gelap terang itu adalah hasil dari interferensi konstruktif destruktif ya, yang disebabkan oleh adanya superposisi. Superposisi dari apa? Superposisi dari cahaya yang melewati celah tadi, karena cahaya ketika melewati celah dia terdifraksi ya kan. Jadi difraksi menyebabkan superposisi, superposisi menghasilkan interferensi yang konstruktif dan destruktif. Kapan dia konstruktif? Puncak ketemu puncak alias sefase. Syaratnya apa supaya sefase? Beda lintasannya ya. Beda lintasannya gimana? Path difference-nya gimana? Setengah lambda. Sefase itu kalau setengah lambda? Kalau yang konstruktif ya, yang lagi diomongin yang sefase ya. Pola terang tadi terbentuk ketika dia interferensinya terjadi antara ini ya, beda lintasannya sefase ya. Kalau sefase beda lintasannya gimana kemarin, inget nggak? Mana ada ini kemarin? Yang ini kan ya? N lambda, apa tuh artinya N lambda? Kelipatan dari lambda. Jadi beda lintasannya bisa 1 lambda, bisa 2 lambda, bisa 3 lambda, bisa 5 lambda, dan seterusnya. Tapi harus bulat segitu. Jelas sampai sini? Good. Kalau destruktif? Kapan destruktif terjadi? Nah, ketika puncak ketemu lembah atau istilahnya beda fase. Sebenarnya bukan beda fase sih, lebih spesifik itu namanya berlawanan fase. Karena kalau misalnya beda fase itu bisa aja kayak 1/3, 1/4 gitu ya kan, 1/5 itu juga udah beda tuh fasenya. Tapi yang apa untuk definisi spesifik untuk mereka puncak ketemu lembah itu definisinya adalah berlawanan fase. Bahasa Inggrisnya kalau sefase itu in phase, kalau berlawanan fase itu bahasa Inggrisnya adalah out of phase. Oke? Jelas ya? Out of phase. Nah, terus habis itu syaratnya apa? Kapan si beda kapan fase berlawanan ini terjadi? Itu ketika beda lintasannya berapa? Lambda per 2 aja? Lambda per 2 aja? Hah? Lambda per 2 aja kah? Nggak selalu lambda per 2 ya, bisa juga. Berapa lagi? N plus setengah lambda, betul ya. Lebih umumnya N plus setengah lambda, di mana N-nya adalah bilangan bulat. Jadi dia bisa 0 plus setengah lambda, 1 plus setengah kali lambda. 1 plus setengah itu berapa? 1 ditambah setengah berapa? 1 setengah kan? Bisa 1 setengah lambda, bisa 2 setengah, 2,5, 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3,5 lambda ya kan? Atau dalam pecahan jadi kayak 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, jelas? Oke ya?
Itu teman-temannya, itu yang kondisi yang akan menyebabkan terjadinya kondisi interferensi destruktif. Jelas sampai situ? Bisa kerjain soal kayak gitu nanti di UAS? Kok jangan? Ya terus kalau aja buat apa kita belajar ini dong? Oke. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut ya. Nah, itu yang kemarin kita pelajari. Nah, sekarang teman-teman kita akan fokus pada interferensi celah ganda, ya kan? Sesuai dengan namanya, interferensi celah ganda adalah interferensi yang terjadi karena adanya dua celah, ya. Ada celah ganda, celahnya ada dua. Sedangkan ada lagi interferensi celah banyak, ya kan? Yang artinya celahnya ada 3, ada 4, ada 5 dan seterusnya, ya kan? Oke, nanti bahkan kita juga akan bisa improve lagi sampai celah ratusan bahkan ribuan. Bisa kita punya celah ratusan atau ribuan yang kemudian berikutnya disebut sebagai kisi difraksi, teman-teman. Celah kisi, jadi bahasa Inggrisnya itu grating ya. Jadi yang disebut dengan grating itu artinya kita punya celah yang banyak jumlahnya, oke? Nanti kita akan lihat secara kualitatif seperti apa. Oke. Nah, terus habis itu targetnya adalah teman-teman nanti harapannya bisa ngejelasin eksperimen celah ganda Young ya. Jadi ini ada yang namanya Young double slit experiment. Anyway, ini ada di praktikum nggak ya? Yang celah ganda ada nggak? Di fisika modern? Celah ganda fisika modern? Tapi nggak percobaannya nggak. Oh, tapi? Fisika dasar. Fisika dasar? Tapi kalian nggak praktikum? Ganda Young ya benar. Tapi nggak ada percobaannya, Pak. Nggak ada percobaannya. Oke. Itu Thomas Young kali. Interference double slit pad. Ini. Ya, udahlah. Nanti coba diverifikasi lagi ya. Lihat lagi aja modelnya ya. Jadi, bentar ini adanya two sources ya. Oh, ini ada nih double slit harusnya di sini. Oke, nanti kita akan lihat di sini teman-teman ya. Jadi, prasyaratnya, ya teman-teman harapannya udah masih ingat ya tadi tentang persamaan gelombang satu dimensi, konsep frekuensi panjang gelombang cepat lambat, terus superposisi gelombang, interferensi dua sumber koheren. Anyway, koheren masih ingat gak? Kemarin kita sempat bahas ya. Apa arti koheren? Kalau frekuensinya sama fasenya konstan. Betul ya. Koheren adalah gelombang yang memiliki frekuensi yang sama dan beda fasenya konstan. Ini adalah syarat nih untuk terjadinya superposisi dan interferensi dari dua sumber yang menghasilkan pola konstruktif dan destruktif ya. Terus habis itu untuk difraksi celah tunggal, kemarin kita udah lihat ya ada rumus ini ya kan? B sin theta sama dengan M lambda, di mana rumus ini menggambarkan apa? Tetanya ini menggambarkan apa? Sudut antara? Sudut antara apa? Barusan masalah kita udah bahas kayak berulang kali deh. Kenapa sih kalau diminta untuk mendefinisikan kayak bingung sendiri gitu? Kan tinggal ucapkan apa yang non pahamin aja ya. Nggak usah takut salah, nggak apa teman-teman. Theta itu apa? Sudut antara celah ke layar. Sudut pusat, oke. Ya jadi theta ini adalah sudut antara terang pusat dengan gelap ya, dengan si garis gelap teman-teman ya. Ketika misalnya kita mau cari sudut ke gelap pertama berarti M-nya 1 tuh, makanya kita punya rumus sin theta sama dengan lambda per B ya kan. Sedangkan kalau tetanya kecil, kita bisa sederhanain lagi rumusnya jadi theta sama dengan lambda per B. Jelas ya teman-teman ya? Jelas, Pak. Jadi sudut mungkin sudut antara terang pusat ke gelap ya, ke garis gelap, oke? Ya kan? Bahkan kalau kita punya sederhanakan rumusnya jadi theta sama dengan lambda per B, ini menggambarkan sudut dari gelap pertama ya. Jelas ya, sudut gelap pertama ya kan? Ketika sudutnya kecil ya, makanya ini sinnya hilang ya. Sedangkan kenapa nggak ada M-nya? Karena tadi ini di sini M-nya kita pakai 1 ya. Jadi ini adalah sudut ke gelap pertama yang tadi dihitung sama Hilda di soal tuh teman-teman. Jelas ya?
Oke, terus habis itu kita juga bisa lihat ya bahwa kemarin kita juga udah belajar tentang transformasi Fourier ya. Ternyata transformasi Fourier juga bisa dipakai untuk ngedapetin persamaan ini ya. Dan ternyata ekspresinya sama persis. Oke, nah sekarang teman-teman kita akan ngebahas tentang bagaimana tujuan pembelajarannya. Harapannya dari akhir pertemuan ini nanti teman-teman bisa ngejelasin nih secara kualitatif gimana pola interferensi pada celah ganda bisa terbentuk ya. Nanti ada hubungan praktis, di sini ada rumus lagi nanti akan kita turunkan dan seterusnya. Kita langsung aja. Nah, tentu teman-teman bisa ingat ya kalau misalkan kita punya dua sumber gelombang, kita bisa bayangin kedua sumber gelombang tersebut akan menghasilkan gelombang sferis ya kan, yang kemudian nanti dia bisa bersuperposisi teman-teman ya. Nah ini contohnya adalah kayak gini teman. Jadi teman-teman tentu juga bisa bayangin kalau sekarang kita punya dua celah yang sangat kecil, maka kita bisa treat setiap celahnya akan menghasilkan wavelet sferis kayak gini ya. Celah yang atas menghasilkan gelombang yang merah, celah yang bawah menghasilkan gelombang yang hijau. Again, gelombang ini muncul gara-gara awalnya ini ada gelombang yang biru ya. Jadi ini gelombang yang biru, gelombangnya sama nih, artinya wavelength-nya sama, frekuensinya sama, beda fasenya juga sama. Cuma karena mereka melewati celah yang berbeda, maka setiap celah akan berperan sebagai titik sumber baru nih jadinya ya kan. Yang kemudian efeknya apa? Efeknya adalah setelah mereka melalui celah, mereka bisa saling bersuperposisi ya kan. Dan superposisinya bisa konstruktif, bisa destruktif. Nah sekarang pertanyaannya adalah huruf mana yang menggambarkan maximum displacement above equilibrium? Maximum displacement itu artinya apa? Hasil superposisinya itu di atas titik rata-rata lah ya. Jadi ibaratnya mana yang merupakan representasi dari puncak ketemu puncak istilahnya gitu ya. Nah yang mana yang puncak ketemu puncak? Yang C. Gampang ya? Good. Yang nomor B, huruf mana yang menggambarkan maximum displacement below equilibrium ya. Nah kebayang nggak tuh maximum displacement below equilibrium? Jadi di bawah nilai rata-rata ya. Kapan dia terjadi? Kalau lembah ketemu sama lembah. Mana tuh yang lembah ketemu lembah? A, B, C. Yang B ya? Sepakat yang B? Kenapa tuh yang B? Dia ini kan titik in between ya. Teman-teman bisa bayangin di B ini ada lembahnya si merah dan juga lembahnya si hijau. Ya. Biru mah di sini, lembahnya di sini biru ya. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir, which letter represents minimum displacement from equilibrium? Yang mana? A. Kenapa yang A? Sorry. Ya udah nggak jadi. Minimum displacement tuh artinya apa tuh? Artinya dia nggak terlalu kelihatan lah ya. Artinya ya ini yang merupakan hasil dari puncak ketemu sama lembah jadinya, ya kan? Yang mana nih? Yang A sama D begitu. Kenapa yang A? Karena A-nya itu destruktif ya. Kenapa dia destruktif? Karena ini puncaknya si hijau ketemu sama lembahnya si merah, betul ya? Betul ya? Gitu ya. Terus apalagi D juga kah? Really? Emang dia puncak ketemu lembah? Agak unclear sih. Mungkin kalau kita lanjutin pola gelombangnya yang merah, ini kan sebenarnya bakalan kayak gini ya. Kemana sih ini arahnya? Ini harus sama nih ya garisnya ya. Mungkin kayak gini nggak sih? Kayak kena deh. Kena nggak sih? Ya berarti apa kalau kena? Berarti dia masuknya apa nih kalau kayak gini? Konstruktif. Berarti di mana tadi konstruktif? Temenan sama C ini ya. Gitu ya berarti ya. Gitu ya. Jadi nggak di sini ya. Ya tahu ya karena kita nggak tahu juga ya sebenarnya polanya nggak digambarin kan ya. Jadi ada lagi nih aja. Ya jadi kayak ambiguous gitu ya. Oke, good. Clear ya? Gampang ya? Jadi intinya yang akan terjadi pada saat kita punya dua celah ya sama fenomenanya. Ada difraksi akibat gelombang melalui celah dan ada superposisi akibat adanya pertemuan antara dua gelombang yang dihasilkan oleh celah tersebut, ya kan? Dan superposisinya berarti tadi kayak teman-teman lihat di sini ada yang konstruktif, ada yang destruktif. Sehingga kalau sekarang kita punya gelombang cahaya yang dilewatkan kedua celah, maka nanti kita akan expect di layar kita bakal lihat pola gelap terang lagi. Jelas nggak teman-teman? Jelas Pak. Ya kan? Jadi nanti kalau kita punya, ini kalau dari textbooknya ya, analisisnya nanti sebenarnya kita juga bisa analisis ya secara matematis, di mana
kalau kita analisis secara matematis, teman-teman bakal bisa lihat bahwa sekarang kita punya ini nih, apa namanya, dua titik sumber ya. Misalnya ini ada titik sumber S1, ini titik sumber S2 nih ya kan. Yang sekarang kita define dengan suatu jarak nih ya kan. Nah, jarak antar celah di sini misalkan pakai huruf D ya. Pakai F ya di sini. Tapi saya pengen ngikutin yang ada di modul ini sih. Ini sebenarnya versinya Paint dia pakainya F. F itu jarak antar celah. Ini dari textbooknya yang jadi referensi utama ya. Tapi di buku ini saya udah kelanjur bikin pakai D. Jadi kita ganti aja hurufnya jadi D ya. Jadi di sini kita punya jarak antar celah. Simbolnya D begitu ya. Nah, terus habis itu ketika kita punya jarak antar celah, nah terus teman-teman bakal bisa bayangin nih, kedua sumber ini akan menghasilkan spherical wavelet kan ya. Ya kan, yang kemudian nanti kalau kita proyeksikan ke layar ya kan, nah maka nanti di layar ini akan terbentuk nih pola gelap terang ya kan ya. Nah sekarang misalkan kita fokus sama ini teman-teman, sudut yang dibentuk antara ini apa namanya, dengan celah dengan terang ke berapa ya. Misalnya kita ambil terang pertama aja deh ya. Terang pertama berarti kan yang ini ya. Kalian bisa lihat nih pola interferensi ini menggambarkan ini, pola ini tuh menggambarkan grafik intensitasnya ya. Oke. Mungkin biar lebih kebayang lagi juga kita ambil di ininya dulu deh, eksperimennya dulu ya. Jadi sekarang kalau kita punya two slits, terus sekarang wave-nya kita ganti pakai light wave, two slits. Nah nanti teman-teman bakal bisa bayangin ketika kita nyalain lampunya, kita lewatin gelombangnya kedua celah, maka nanti di sini akan ada pola superposisi lagi seperti ini teman-teman ya. Udah agak pusing. Kalau ada yang pusing, lambaikan tangan. Kita pause aja. Nah ini teman-teman bakal bisa lihat ya, ini ada pola konstruktif destruktif ya. Konstruktif itu yang gelombangnya tegas nih ya kan. Yang destruktif itu yang agak blurry nih ya. Ini konstruktif lagi, konstruktif lagi ya kan. Yang kalau kita taruh layar di depannya, nah ini polanya kayak gini nih teman-teman ya. Ada gelap terang lagi ya. Terang, gelap, terang, oke? Jelas sampai sini? Kalau kita tampilin grafiknya juga, grafiknya tuh ini intensity. Nah ini ya. Jadi grafik yang barusan teman-teman lihat di sini, ini tuh menggambarkan grafik dari intensitas cahaya yang tampak pada layar, teman-teman. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Nah, pola ini nanti bisa berubah nih berdasarkan, bentar saya mikir dulu, rumusnya kan nanti lambda D per D. Oke, berarti kalau misalkan celahnya ini kita kecilin, I guess, mungkin ini harus di play dulu ya. Nah, nanti di sini nanti polanya akan sedikit berubah nih teman-teman ya. Oke. Jadi sepertinya teman-teman, intinya ada pola gelap terang lagi ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke ya. Kok jadi mati cahayanya? Padahal mau pause doang. Jadi ya gitu ya teman-teman ya. Kita off dulu ya, biar nggak habis listriknya. Oke. Gitu ya teman-teman ya, ada pola gelap terang ya kan. Yang mana ini si pola gelap terangnya ini bisa kita turunkan juga nih nanti hubungannya teman-teman ya. Dan hubungannya tentu bisa kita hubungkan dengan menggunakan analisis yang sama dengan yang kita pakai kemarin teman-teman ya. Jadi kayak misalkan di sini kita punya titik yang mau kita tinjau, misalkan titiknya ada di sini ya teman-teman. Nah berarti kan kita bisa tarik ke sini ya teman-teman. Ini ke sini, terus ini ke sini ya kan. Jelas? Ya. Nah terus habis itu dari kedua titik ini, dari kedua lintasan ini, kita akan mendapati pola maksimum ketika dia beda lintasannya gimana? Dia akan maksimum kalau beda lintasannya gimana? Iya, konstruktif. Kalau apa? Kalau beda lintasannya gimana? Beda lintasan. Beda lintasannya gimana? Kelipatan dari apanya lambda? Ya kan ya? Jadi again, ini pola konstruktif itu terjadi kalau tadi betul ya, puncak ketemu sama puncak ya kan? Kenapa di sini puncak ketemu sama puncak? Ini sebenarnya terjadi karena nantinya kita bisa analisis dari beda lintasan teman-teman. Selalu ingat itu ya. Apa sih maksudnya beda lintasan? Beda lintasan tuh gini teman-teman. Jadi kalau kita fokus sama lintasan biru sama merah, ada beda lintasan kan? Yang biru lebih pendek, yang merah lebih panjang. True ya? Nah sekarang kalau kita ambil garis kayak gini nih teman-teman ya. Nah nanti teman-teman bakal bisa lihat nih si beda lintasannya ini bisa kita potong nih di bagian ini nih teman-teman ya. Ini beda lintasannya tuh yang ini nih.
ya kan ya? Dan beda lintasannya ini haruslah merupakan kelipatan dari lambda nanti teman-teman ya. Jadi ini akan harus sama dengan N dikali lambda nih teman-teman ya. Atau mungkin kita kasih nama delta S dulu ya. Jadi, atau jangan delta S, ini namanya delta L lah gitu ya. Delta L ya. Ini beda lintasannya tuh teman-teman ya kan. Nah sedangkan nanti sudutnya itu akan sama tuh kayak kemarin kita analisis sudut ya teman-teman ya. Dimana sudut itu kan nanti akan mengarahkan ke apa namanya si terangnya ya, pola terangnya ya. Jadi tetanya nanti akan ada di sini. Jelas ya? Nah sekarang teman-teman bakal bisa lihat nih, kita punya segitiga ya kan? Yang siku-sikunya ada di sebelah sini ya kan? Nah ini analisisnya sama kemarin sih sebetulnya teman-teman. Dimana sekarang karena kita punya miring sama depan, kita bisa pakai sin theta lagi ya. Dimana sin theta sama dengan depan per miring. Depannya apa? Delta L, miringnya adalah D ya kan? Dimana delta L-nya adalah beda lintasan ya kan? Beda lintasan ya kan, dan yang lagi kita lihat kan pola konstruktif nih. Nah beda lintasan pada pola konstruktif gimana kemarin? Barusan juga kita bahas ya, beda lintasan pada pola konstruktif gimana? Dia harus kelipatan dari lambda, kelipatan bilangan bulat dari lambda. Apa secara matematis tulisnya? N kali lambda, betul ya. Jadi sin theta sama dengan N kali lambda dibagi sama D. Gitu ya. Jadi D sin theta sama dengan N kali lambda. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah ini ada perbedaan nggak sih dengan rumus yang kita pakai kemarin? Kemarin kita pakai rumus mana? Ini ya, B sin theta sama dengan M lambda. Kalau sekarang kita dapat rumus D sin theta sama dengan N lambda. Apa nih bedanya teman-teman? Satu dia pakai B, ini pakai D. Apa bedanya B sama D? D apa D? Jarak apa? Jarak antar celah tadi ya. D itu jarak antar celah ini ya. Kalau B apa B? Kalau B itu Lebar celah. Nah pastikan teman-teman paham dengan definisi ini karena rumusnya mirip banget tapi penggunaannya beda ya. Jadi B dalam B sin theta sama dengan M lambda itu B-nya itu adalah lebar celah. Ini dipakai untuk celah tunggal ya. Lebar celah, sedangkan tetanya itu adalah apa? Sudut dari terang pusat ke pola gelap. Nah itu juga penting tuh ya, pola gelap ya kan. Nah sedangkan kalau ini D sin theta sama dengan N lambda, D-nya tadi lebar jarak antar celah ya. Sedangkan tetanya itu apa? Sudut antara ke pola gelap. Yang jadi interest kita di sini itu pola terang tadi teman-teman. Jadi rumus yang di sini tetanya itu adalah sudut antara pola terang teman-teman ya. Jelas ya? Pola terang betul ya. Jadi nanti N lambda, N-nya itu adalah ya bilangan bulat ya yang menggambarkan dia itu terang keberapa gitu ya. Jadi misalnya nih ini di terang pusat itu N-nya 0 berarti. Kalau di terang pertama N-nya 1, terang kedua N-nya 2, terang ketiga N-nya 3 gitu ya. Jelas ya? Jelas? Ya. Again, di celah tunggal yang kita interest yang dijadiin rumus itu adalah pola gelap. Oke. Sedangkan kalau di celah ganda ini yang kita pakai dengan rumus ini itu adalah pola terangnya. Jelas ya? Oke. Nah, terus kemudian N-nya itu adalah ya orde keberapa dia ya kan. Jadi kayak misalkan kita mau cari, misalkan ini nih kita mau cari sudut nih di gambar ini kan kita punya sudut theta ini ya. Ini misalnya sudutnya ini mengarah ke N1 nih ya. Nah berarti theta ini menggambarkan sudut dari terang pusat ke terang pertama ya kan. Nah jadi berapa tuh nilainya? Ya bisa dihitung ya, sin theta sama dengan ya lambda per D jadinya. Jelas sampai sini? Ya, sin theta sama dengan lambda per D gitu ya kan. Oke ya. Nih ya, ini ya teman-teman ya, rumusnya dapat kayak gini ya. Nah terus habis itu nanti teman-teman juga bakal bisa dapetin lagi ekspresi tambahannya. Tapi mungkin sebelum itu, ini jadi kalau kita sederhanain gambarnya jadi kayak gini tadi teman-teman ya. Jadi ini D ya kan. Terus habis itu di sini ada theta. Tadi tetanya tuh ada di sini ya kan. Jelas ya?
Tetanya sebenarnya bisa mana aja sih, tergantung pada apa namanya, pada sudut yang lagi teman-teman mau tinjau ya. Kalau mau cari sudut dari terang kedua, berarti tetanya ya yang ini ya kan. Kalau terang ketiga berarti ya naikin lagi gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas ya? Nah sekarang teman-teman bakal bisa lihat nih, kita juga bisa menurunkan hubungan tambahan di mana ketika D sin theta sama dengan M lambda ya kan. Sedangkan ketika tetanya mendekati 0 ya kan, maka nilai theta akan mendekati, maka nilai sin theta akan mendekati nilai tan theta, mendekati nilai theta juga ya kan ya. Nah maka nanti kita bisa sederhanain lagi rumusnya, jadi D theta sama dengan N lambda. Tapi again ini kalau cuma terjadi kalau sudutnya kecil aja ya. Nah terus habis itu sekarang di sini teman-teman juga bakal bisa lihat, kita juga bisa turunin hubungan ini nih teman-teman, tambahan ya, hubungan lanjutan di mana sekarang kalau kita tinjau theta di sini ya, di mana n-nya sama dengan 1 ya. Jadi tetanya ini menggambarkan sudut ke ke turang pertama ya kan. Nah, maka nanti rumus yang akan berubah jadi d theta sama dengan lambda ya kan. Nah, sedangkan sekarang kalau misalkan kita punya hubungan di mana di sini kita punya jarak ke layar, misalnya nama jarak layarnya adalah D ya kan. Dan kemudian jarak ke terang pertamanya ini kita define pakai S ya kan. Nah, maka teman-teman bakal bisa lihat D sama S ini terhubung oleh tan ya. Berarti tan theta sama dengan S per D ya kan. Nah, sedangkan dia nilainya mendekati nilai tan theta kan ya. Jadi dia mendekati theta juga jadinya ya. Yang akhir ya kalau kita masukin ke sini, D dikali S per D kecil D besar sama dengan lambda, sehingga S sama dengan lambda D besar per D kecil. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Nah, apa yang direpresentasikan oleh si S ini? Nah, S ini teman-teman menggambarkan jarak antar pola terang. Ya. Jadi jarak dari sini ke sini juga S nantinya. Dari sini ke sini juga S juga, dari sini ke sini juga S juga, gitu teman-teman. Jelas ya? Gampang? Clear sampai sini? Ya. Terlihat agak bengong, apakah gambar ini menghipnotis? Enggak ya? Ini digerak-gerak gitu ya. Udah ya teman-teman ya. Nah, sekarang di sini ada contoh soal nih teman-teman. Coba dibaca deh soalnya. Bacanya dalam hati aja kali ya, nggak usah di. Udah selesai dibaca? Udah ya? Oke, sekarang mari kita coba untuk kerjain. Nomor 1, nyatakan rumus untuk jarak S antara maksimum pusat dengan maksimum pertama. Gimana rumus S tadi? Lambda D per D ya kan? D kecil ya. Dimana D besar ini adalah apa sih tadi D besar? Jarak antar celah. D besar apa? Nah, itu dia. Jarak dari celah ke layar. Kalau D kecil? Jarak antar celah. Lambda apa lambda? Panjang gelombang. Oke. Nah, terus habis itu nyatakan nilai numeriknya. Artinya ya tinggal dihitung aja ya. Jadi berapa nih? S sama dengan lambda. Berapa lambdanya? 675 kali 10 pangkat min 9 dikali D-nya berapa? 4,5 dibagi sama D kecilnya berapa? Kali 10 pangkat minus 3. Jadi berapa? Hitung dah tuh. Ya hitung. Ya pakai kalkulator aja, nggak usah manual. 2,43 kali 10 pangkat minus 3. Satuannya apa nih? Meter ya. Berarti ordernya apa nih ordernya? Ordernya berapa? 10 pangkat minus 3 itu berapa sih? 0, ditanya ordernya maksudnya ini jadiin apa gitu? Mikro, mili, nano? Mili ya, 2,43 milimeter gitu ya. Jadi ini ordernya milimeter ya. Oke, jadi ini observable nggak nih? Bisa tampak ya, gampang ya. Cuma 2 mm aja kan? Maksudnya masih bisa kelihatan lah ya kan. Nah sekarang jelasin perubahan pada pola gelap terang terbentuk jika cahaya yang datang dengan panjang gelombang lebih pendek. Gimana nih? Polanya bakal gimana kalau cahayanya lebih pendek panjang gelombangnya?
Kalau panjang gelombangnya lebih pendek berarti S-nya bakal gimana? Lebih kecil juga, artinya apa tuh? Polanya bakal gimana polanya? S itu tadi ngegambarin apa sih? Jarak antar terang pola terang kan? Berarti kalau lambdanya lebih kecil, S-nya jadi lebih? Berarti jarak antar terangnya lebih? Kok jadi tiba kan S-nya lebih kecil tadi? Jangan sembarangan Anda. Jadi pola antar terangnya jadi lebih dekat, betul ya istilahnya? Betul ya. Betul nggak tuh kayak gitu ya? Kita coba lihat ya, ini kan polanya begini ya tadi ya, kalau kita pakai gelombang warna hijau nih ya kan. Nah sekarang kalau kita ganti pakai gelombang yang lebih pendek tadi, gimana cara mainikin gelombang? Bikin dia jadi lebih merah apa lebih biru? Ungu? Merah? Ungu apa merah? Merah apa ungu? Ungu? Lo tiap ditanya berubah jawabannya gimana sih? Nggak ada pendiriannya. Ungu, percaya kita ya. Yaudah, karena kita udah ngomong ya kita bisa apa ya? Enggak teman-teman ya, jadi apa namanya panjang gelombang itu kalau kita asosiasikan dengan warna, itu tuh yang ungu itu frekuensinya lebih tinggi teman-teman ya. Iya benar. Karena frekuensinya tinggi berarti lambdanya lebih pendek tuh ya kan. Nah itu terjadi pada warna ungu ya kan. Betul, makanya kita punya ultraviolet segala macam kan, ultra ungu artinya kan. Itu frekuensinya tinggi tuh ya. Jadi kalau again mau dipendekin panjang gelombangnya, frekuensinya kita naikin ya. Jadinya kita pakai warna apa ya? Biru misalnya. Oh bentar, kita harus compare nih harusnya ya. Jadi sebelumnya polanya segini ya. Mungkin kita kasih, ini kayaknya bisa taruh meteran deh di sini. Jadi di sini kita lihat ya jarak antar terangnya itu adalah dari sini ke sini kan ya. Mana sih pola terang maksimumnya? Ini kok kayak ngegeser ya dia? Saya ambil dari sini aja ya. Lah. Gimana dah ini caranya mainnya? Nah gini ya. Ini ya teman-teman ya. Bisa bayangin ya nih. Ini adalah si jarak antar terang pusat nih ya kan. Jarak antar pola terang ya. Segitu ya. 8, 7, 2. Nah sekarang kalau kita naikin frekuensinya. Jadi ungu misalnya. Karena kita mau bikin panjang gelombang yang lebih pendek ya. Lambdanya lebih kecil. Nah ini dia nanti akan kayak gini tuh teman-teman ya. Oke. Kelihatan nggak tuh? Berubah nggak tuh? Ya sekarang jadi seberapa tuh? Dari sini ke sini kan ya. Ini warnanya kelihatan nggak sih ungu? Kelihatan Kak. Kelihatan ya ini dia apa namanya polanya jadi lebih dekat gitu. Ya kan? Jelas nggak sampai sini? Nggak kelihatan. Nggak berubah karena bapaknya nggak itu. Nggak apa? Meterannya, tadi bapak nggak pendekin. Lah tapi makanya lihat aja dari sini. Ini kan sekarang tuh segini kan dari sini sampai sini. Ya ini mah gak berubah manual lah. Ini harus saya geser dulu namanya meterannya. Yang maksudnya buat ngebandingin ini sebelumnya di segini kan. Sebelumnya kita punya terangnya dari sini sampai sini pasnya hijau. Sekarang pas warna ungu dia segini nih. Ini tandaan doang maksudnya begitu. Ya udah nih saya geser dah nih. Mungkin kalau kita aturin jadinya segini kan ya jadinya ya. Ya pasti ya kelihatan ya kan lebih kecil. Beda 200 ya, 200 nanometer gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini ya? Polanya kelihatan ya? Ya tentu nanti bakal ada pola yang berubah juga ketika celahnya dibuat lebih dekat atau layarnya dibuat lebih jauh ya. Oke lah, jelas sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, good. Nah sekarang kita lanjut teman-teman. Nah jadi kalau misalkan kita bandingin antara pola yang dibentuk oleh celah tunggal dan celah ganda, polanya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi pada pola celah tunggal itu tuh kita bakal ngelihat ada bright region di sini ya kan. Yang kemudian di sini ada pola minimum nih teman-teman ya. Jadi yang kemarin kita hitung pakai theta sama dengan lambda per B itu adalah sudut dari pusat ke minimum pertama ini tuh teman-teman ya. Nah sekarang ketika dia pakai double slit, jadi artinya ini masih celah yang sama tapi sekarang celahnya ditambah satu lagi. Nah polanya jadi kayak gini nih teman-teman ya. Oke. Nah jadi yang kita hitung sebagai S itu tadi itu teman-teman itu adalah jarak antara si terang-terang yang ini nih teman-teman. Oke? Jelas ya? Ya kan? Nah sedangkan yang kita hitung pakai theta tadi di awal itu adalah ini tuh teman-teman ya. Jadi sudut dari sini ke sini ini theta tuh ya. Jelas nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum? Oke. Nah sekarang teman-teman lihat deh. Dari kedua pola ini ada kemiripannya nggak sih?
Apa kemiripannya? Apanya? Aduh, apa sih? Iya itunya ke situ. Apa? Lebar apa? Lebar celahnya. Proyeksinya udah nyampe layar, polanya. Iya apa? Amati polanya teman-teman ya. Apa nih yang kira-kira teman-teman lihat ada kemiripan? Jarak terangnya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, pola gelap yang ada di sini ini kan muncul gara-gara adanya celah tunggal ya. Ini kita bisa sebut sebagai first minimum ya. First minimum dari single slit ya kan? Ya kan? Yang ternyata si first minimum of single slit itu juga muncul lagi nih di sini. Kelihatan ya? Mungkin teman-teman ngeliat itu kan? Ya nggak sih? Iya. Ya di sini ada gelap juga nih ya kan? Padahal kan celahnya ada 2 ya kan? Tapi kok dia first minimum of single slitnya juga muncul ya kan? Nah kira-kira kenapa ya bisa begitu teman-teman? Kenapanya? Karena sejatinya 2 celah itu adalah celah tunggal yang ada 2 ya kan? Jadi artinya pola pada celah tunggal juga akan muncul sekalipun kita punya 2 celah teman-teman ya. Jadi yang akan kita amati itu nggak cuma bright fringes yang muncul karena adanya 2 celah ya, tapi pola yang tadinya muncul di celah tunggal juga akan muncul di 2 celah ini teman-teman ya. Pola celah tunggal itu yang mana sih? Maksudnya ini tadi teman-teman, first minimumnya ini ya. Jadi nanti kita akan lihat ada zona terang nih ya, ada bright region, terus habis itu ada first minimum, habis itu ada bright region lagi dan seterusnya ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Jadi mungkin kalau kita compare nih, ada nggak ya gambarnya di sini? Kayaknya di sebelah sini deh. Jadi kalau misalkan kita compare nih teman-teman, mana ya? Nah ini loh. Jadi kalau misalkan kita punya kita cuma amati pola yang muncul akibat 2 celah purely, maka yang akan kita lihat adalah pola-pola terang yang apa istilahnya tuh, yang seragam lah gitu ya. Oke, jadi semuanya terang gelap kayak gitu ya. Kayak ginilah yang ini teman-teman ya. Jelas nggak? Ya. Nah tapi yang akan kita lihat nggak cuma ini ternyata ya. Kita juga akan melihat pola dari celah tunggalnya, di mana di celah tunggal dia akan menghasilkan ini nih. Ya jadi istilahnya ini ada single slit envelope teman-teman. Jadi di amplopin ya, envelope itu artinya amplop kan ya. Ya jadi pada pola celah ganda kita akan melihat amplop dari celah tunggal, atau istilah kerennya itu termodulasi polanya. Jadi polanya kebungkus ya. Jelas nggak teman-teman? Ya jadi again, bright fringes atau pola terang yang muncul ini, yang terang-terang ini muncul gara-gara ada 2 celah nih ya kan. Sedangkan bright region yang ada di tengah ini muncul gara-gara celah tunggalnya. Oke? Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Oke. Nah berarti nanti artinya again kalau misalnya teman-teman mau cari nih ya kan sudut dari sini ke sini, ya teman-teman bisa pakai fenomena si difraksi dari celah tunggalnya ya, yang dia itu disebabkan oleh lebar celah ya. Jadi artinya theta yang warna hijau ini teman-teman carinya pakai lambda per B nih. Ya, kenapa lambda per B? Karena ini kan celah ini kan minimum pertama ya. Ya kan? Jadi kalau dari rumus B sin theta sama dengan M lambda dengan M sama dengan 1 dan tetanya kecil, maka kita bisa cari theta ini dengan lambda per B. Jelas sampai sini? Ya. Nah, sedangkan kalau kita mau interest buat cari jarak antar pola terang ini, nah ini namanya S nih ya kan? Yang bisa kita cari pakai lambda D besar per D kecil ya. Di mana D besar adalah jarak antara celah ke layar dan D kecil itu adalah jarak antara kedua celahnya. Atau jarak pisah dari kedua celah. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas ya? Itu buat ngitungnya, tapi perkara ngitung nanti bisa diturunin once teman-teman paham polanya ya. Jadi yang paling penting di sini adalah teman-teman ngerti bagaimana pola ini bisa muncul ya. Jelas sampai sini? Dan kalau kita bikin grafiknya jadi kayak gini ya, ada envelope ya teman-teman. Balik lagi ke modulnya tadi, mana tadi modulnya? Ini ya. Nih jadi kalau teman-teman lihat juga nih di textbook juga ada ya sepertinya teman-teman ya. Jadi di sini ada
Terang pusat, terang yang muncul. Yang warna abu-abu ini adalah pola terang yang muncul akibat dua celah ya. Sedangkan yang garis putus ini itu muncul akibat fenomena difraksi dari masing-masing celahnya, dari single slitnya. Jelas sampai sini teman-teman? Ya. Jadi sekalipun pola terang sekalipun kedua celah itu ingin menghasilkan pola maksima di sini ya kan, ketika dia kebungkus ya habis dia teman-teman ya. Jadi ketika di sini si celah tunggalnya bilang ini di sini harus minimum nih, ya udah dia nggak jadi naik nih, makanya nanti bakal ada missing order di sini. Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke ya, clear ya dengan polanya ya. Oke ya, good. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Sekarang ada latihan soal lagi nih teman-teman. Coba dibaca dah. Udah dibaca? Nah ini nanti mungkin soal modal UAS bakalan modelan kayak gini, dimana ini nggak ada huruf-hurufnya nih. Jadi teman-teman harus bisa mendeskripsikan sendiri. Pertama di sini kita punya panjang gelombang 675 nanometer ya kan? Apa simbol panjang gelombang? Lambda. Kita tulis ya lambda sama dengan 675 nanometer. Terus habis itu jatuh pada celah ganda yang terpisah sejauh 1,25. Berarti apa tuh? D ya. Jadi teman-teman bisa bayangin ini ada si cahaya dengan lambda jatuh ke ini celah ganda nih ya. Gimana sih gambarnya celah ganda? Jadi ini ada celah pertama, ini ada celah kedua ya kan. Yang jarak antar celahnya adalah si D kecil itu ya. Jadi D ini adalah jarak antar celah ya. 4,5 ya kan. Santai. 1,25 mm ya kan. Kalau kita ubah jadi ini berapa sih? Ini 675 kali 10 pangkat min 9 meter. Ini adalah 1,25 kali 10 pangkat minus 3 meter. Lanjut. Habis itu layar diletakkan pada jarak 4,5 dari celah ya. Jadi ini layarnya ada di sini ya. Jaraknya berapa nih? D besar ya. Jadi D besarnya adalah 4,5 meter ya. Ini cara nulis koma tuh gimana sih? Gini ya harusnya. Oke. Terus habis itu ada apa lagi nih? Jika kedua celah memiliki lebar. Nah, berarti apa tuh? Hurufnya B ya. B-nya berapa? 0,5 mm. Berarti berapa tuh? 0,5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, terus yang ditanya adalah apa nih? Tentukan jumlah pola terang yang terbentuk pada daerah terang pusat. Kebayang ya? Jadi kita tuh diminta untuk ngitungin nih. Kayak misalnya ini kan terang pusat ya, ini namanya ya. Maksudnya yang diapit sama first minimum itu adalah terang pusat nih. Jadi kalau kayak gini nih ada berapa nih? Tua, Gapatma, 6 Jupan, Lan, Lu, Las, 12, 13 ya. Kayak gitulah kita diminta untuk ngitungin itunya. Nah gimana caranya nih? Kita bisa cari S dulu, betul ya. Kita bisa cari S. Berapa S-nya? S sama dengan lambda D besar dibagi dengan D kecil. Berapa nih kalau kita hitung? Berapa tuh? Hitung dah. Ayo guys, ini sama yang kayak tadi ya? Oh, angkanya sama. Oke, nice. Berapa tadi tuh? 2,43 mm ya. 2,43 mm ya. Oke, lanjut. Itu S-nya tuh ya kan. Jadi teman-teman bisa bayangin nih ada pola tung. Gimana ya caranya? Ya pokoknya ada pola inilah, ada terang-terang ini ya. Cung gitu ya. Hah, kenapa? Salut. Hah? Tung sahur. Saya bilang tung emang ya. Tung sahur. Gimana ya tung sahur yang bawa pentungan gitu kan ya, dia ada kakinya. Oke. Lanjut ya. Nih ada tungtungnya ya. Nah terus habis itu apa lagi? Gimana cara kita ngitungin berapa banyak yang ada di dalam bright region? Ya kita harus hitung dulu ya. Apa namanya si bright region-nya, lebarnya berapa ya kan? Kebayang nggak teman-teman? Karena kan bright region itu akan terbentuk di antara minima ya kan? Jelas nggak teman-teman? Jadi kita harus cari tahu dulu nih minimanya, first minimanya itu ada di mana ya kan?
Kita bisa cari si tetanya dulu nih. Gimana cara nyari teta? Ini first minima ya teman-teman ya. Ini first minimanya. Tadi kan kita udah sederhanain ya dari rumus yang B sin theta sama dengan lambda M lambda ya kan? Untuk sin theta mendekati theta dan lambda B-nya ya. B-nya M-nya sama dengan 1, kita bisa sederhanain rumusnya jadi sin theta sama dengan theta sama dengan lambda per B gitu ya kan? Jelas ya? Berapa nih berarti? 675 kali 10 pangkat minus 9 per 0,5 kali 10 pangkat minus 3. Hitung dah tuh, berapa tuh? 5,4 kali 10 pangkat. Apa sih berantem terus nih Ajeng sama Rabin? Ini kalau dibagi 0, kan sama kayak dikali 2 ya? 675 kali 2 berapa tuh? 1350 ya? 1,35 kali 10 pangkat minus, ini min 9 sama min 3 loh. Oh benar ya? Benar ya? Jadi min 3 ya? Karena ini tadi 1350 kan ya? Jadi minus 3 ini ya? Gitu ya? Satuannya apa nih? Meter ya? Berarti, kok meter? Sorry. Benar. Ini radian ya, radian, oke. Nah, terus habis itu dari sini berarti kita bisa cari tuh, ya kan? Kita tuh sebenarnya kan mau nge-compare dengan S ya. Tadi S yang kita dapatkan ini ya, jarak antara pola terang ya kan. Nah, sekarang kita interest sama ini nih, ngeliat nih lebar ini berapa ya kan? Mungkin kita kasih nama Y gitu ya. Nah, gimana nih cara ngitung Y? Y sama dengan, ini theta kali D nggak sih jadinya? Karena yang tadi dihitung sama Hilda ya. Berapa tetanya? 1,35 kali 10 minus 3 kali D-nya berapa? 4,5 ya kan? Jadi berapa tuh? Nah, bisa. Berapa? Woi, hitung. Oh, sabar. Oh ya, sorry. Tapi yang itu cuma satu apa? 6,075 ya. Kali 10 pangkat minus 3, 6,075 kali 10 pangkat minus 3 meter ya. Atau 6,1 meter lah ya. Oke ya. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Udah dapat nih kita, ini 6,1 meter ya kan? Kok meter sih? Milimeter ya. Ya kan? Nah, tapi ini baru Y ya teman-teman ya. Y itu mana tadi? Yaitu baru satu bagian doang kan ya. Sedangkan tadi kalau teman-teman ingat, bright region itu dia itu diapit oleh first minimum atas sama bawah kan ya. Ya kan, jadi yang jadi bright region itu adalah, kita mungkin kasih warna apa ya? Warna ini oranye ya. Nih, bright region itu yang ini nih teman-teman ya. Jadi kita harus hitung nih lebarnya berapa nih ya kan. Tadi kita udah punya segini Y kan 6,1 ya. Berarti lebarnya adalah ya 2Y kan ya. 2Y berapa tuh jadinya? Ya. Jadi lebar bright region-nya itu adalah 2 dikali 6,075 ya kan ya, milimeter. Jadi berapa tuh? 12, ini tadi 12,15 sih, tapi jadinya 12. Atau mungkin gini aja lah, ini nggak usah dibulatin ya. Jadi 6, karena ini belum jawaban akhir kan ya, milimeter. Ini kalau dikali 2 benar nggak sih? 12,15? 12,15 milimeter. Nah, udah deh, sekarang berarti kita bisa compare kan ya, berapa nih jadinya lebar banyaknya terang pusat. Tinggal kita bagi aja ya. 12,15 dibagi sama 2,43. Berapa tuh? 12,15 bagi 2,43. 2,43 jadinya berapa? 5. Pas banget itu. Wow, magic. Oke. Tapi bentar, 5 itu artinya kayak gimana ya? Bentar, kayaknya saya agak ragu deh. Kayaknya tetap deh kita harus ngitungnya dari ini deh teman-teman. Jadi kan ini adalah si terang pusat ya. Ini adalah terang pusat ketika N-nya 0 gitu ya. Nah terus habis itu si Y-nya ini berapa tadi? 6,075 ya. Coba deh tolong hitungin. Kalau 6,075 dibagi 2,43 itu berapa ya? 5 per 2 ya? Atau 2,5 ya kan ya? Berarti artinya ada 1, 2, nah 3-nya begini ya. Kebayang nggak teman-teman? Jadi artinya apa? Artinya di sini cuma ada 1, 2, nah sedangkan yang bagian ini udah nggak ngikut lagi nih pola terangnya. Kebayang ya?
Jadi ini N sama dengan 1, ini N sama dengan 2 ya kan? Nah ke atas kan pasti bakal symmetrical kan? Jadi N1, N2 nih ya kan? Karena N3-nya udah di luar tuh. Kebayang ya? Nah jadi artinya bright region ini mengandung berapa pola terang? Ada 5 pola terang jadinya gitu teman-teman. Betul. Ya jelas ya sampai sini ya. Jadi kayaknya ini kita harus revisi sedikit. Cara hitungnya jadi lebih ke ini aja ya. Kita langsung hitung ya jumlah pola terang di di satu sisi ya. Kita ada 6,25 ya. Jadi artinya Y sama dengan 2,5S kan ya. 2,5S ya kan. Nah berarti karena dia 2,5S artinya again ya di bawahnya si terang pusat ada 2 pola terang, di atasnya terang pusat ya, di atasnya terang pusat juga ada 2 pola terang ya. Nah jadi 2 tambah 2 tambah 1 jadinya 5. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Jadi again dari sini tuh artinya ada 2 pola terang di bawah dan atas dari terang pusat ya kan. Nah sehingga in total jadinya total pola terang sama dengan 2 tambah 2 tambah 1 jadinya 5 gitu ya. Jelas ya teman-teman ya analisisnya. Ada pertanyaan nggak? Good. Oke. Lanjut, kita masih ada waktu 7 menit lagi. Oke, sedikit lagi ya teman-teman ya. Berikutnya, tadi kita ada belajar bagaimana perubahan dari pola celah tunggal ke pola celah ganda, ya kan? Nah sekarang kalau misalkan kita tambahin polanya teman-teman, nanti tambahin celahnya dari satu celah, 2 celah, 3 celah, 4 celah dan seterusnya, ternyata polanya akan seperti ini teman-teman ya. Bisa lihat nggak nih polanya teman-teman? Teman-teman masih lihat ada pola yang terbentuk? Apa pola yang terbentuk di sini? Apa polanya? Ya, jadi kalau teman-teman ingat tadi ketika kita punya 2 celah, kita akan punya ini ada maksima-maksima ya kan ya, yang kemudian kita bisa sebut sebagai primary maksima namanya ini teman-teman. Jadi bentar, kalau dari celah tunggal kita punya yang namanya bright region ya, bright region atau daerah terang ya kan, yang dibatasi oleh first minima ya kan. First minimanya ini berkaitan dengan difraksi celah tunggal yang ditentukan oleh lebar celah ya kan. Jelas ya? Nah, terus habis itu ketika kita punya 2 celah, di sini mulai muncul yang namanya primary maxima. Oke? Primary maxima, ya kan? Yang mana jarak antara primary maxima itu tadi kita hitung tuh ya kan? Yang kita bisa nyatakan dengan notasi S ya, teman-teman. Ini itu tadi nilainya S ya kan segini. Jelas ya? Segini S, segini S, segini S, segini S juga. Jelas sampai sini? Jelas ya, ini adalah primary maxima, ya kan? Nah sekarang ketika kita punya celah lebih banyak, katakanlah ada 3 celah sekarang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di sini ada muncul maksima baru nih, teman-teman bisa lihat polanya. Ada maksima baru, ya kan, yang kita bisa kasih nama, apa bawahnya primary? Secondary ya, jadi secondary maksima, ya kan. Nah, habis itu there is also a reason kenapa dia namanya secondary, karena dia itu kalau teman lihat dia polanya tuh nggak seterang maksima yang pertama ya, yang primary ya nggak. Jadi artinya di sini teman masih bisa lihat tetap ada nih si primary maksimanya ya kan. Tapi primary maksimanya di antara primary maksima muncul secondary maksima yang intensitinya itu nggak sebesar si primary maksima. Jelas sampai sini? Jelas ya. Ini ada secondary maksima. Kita level up lagi ke 4 slit. Ketika 4 slit di sini muncul lagi ya secondary maksimanya ada berapa sekarang nih? Ada 2 ya kan. Nah tapi bersamaan dengan munculnya secondary maksima yang baru, mereka kayak bakal sharing intensity nih. Jadi kalau teman-teman lihat nih intensitasnya tuh jadi kayak redup banget si secondary maksimanya. Meanwhile primary maksimanya dia makin menyala teman-teman ya. Teman-teman bakal bisa lihat tadinya dia lebar kan ya. Sekarang dia jadi polanya jadi lebih sempit, lebih tipis, jadi kayak titik. Tapi intensitasnya makin gede nanti di sini. Karena dia terkonsentrasi di situ ya. Semakin banyak slitnya, maka sebetulnya semakin banyak secondary maksimanya, tapi dia nggak kelihatan lagi tuh teman-teman. Jelas ya? Sehingga pas nyampe ke 7 aja nih,
Nah ini juga sebenarnya jadi kayak banyak lagi di sebelah sininya ya, tapi kagak kelihatan lagi tuh ya, karena saking lemahnya. Yang tersisa tinggal si primary maksimanya doang ya kan? Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya kan? Yang mana jarak antara primary maksima itu sama ya, masih S ya. Jadi jarak antara primary maksima itu purely ditentukan oleh jarak antar celah ya kan? Karena tadi ingat ya, S itu cara hitungnya pakai lambda D besar per D kecil, di mana D kecil adalah jarak antar celah. Jadi nilai S ini nanti akan tergantung pada jarak antar celahnya, ya kan? Sekalipun kita punya 7 celah gitu ya, selama jarak antar celahnya sama, nilai S-nya juga bakalan segitu-segitu aja. Jelas sampai sini? Ya? 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 Berarti S-nya itu kalau misalnya di yang pasir itu yang 2 biru itu Nggak diapain? nggak dihitung. Bisa aja dihitung, tapi itu nggak jadi interest kita sekarang. Ya. Bisa dihitung, bisa. Mungkin mudahnya ngitungnya ya ini mungkin kita bisa asumsikan dia jaraknya equally spaced ya. Jadi kayak misalnya mau cari apa namanya, misalnya Hilda gitu, H ya. Nah jadi nilai H-nya ini ya bisa kita hitung dari S per 3 aja gitu ya. Asumsinya dia equally spaced ya. Tapi nanti kita interestnya nggak ke situ sih. Karena maksudnya yang lebih penting untuk teman-teman pahami di sini adalah si secondary maxima itu lama-lama bakalan hilang ketika jumlah celahnya makin banyak. Benar-benar gelap, rata, flat. Oke? Jelas ya? Terus yang kelihatan apa jadinya? Cuma si secondary cuma si primary maximanya doang yang sekarang dia jadi makin tipis tapi makin nyala. Tipis itu artinya apa? Tipis itu dia artinya jadi kayak titik gitu. Literally cuma titik doang. Jadi kalau yang tadinya kita lihat polanya ya tadi ya ini ya, polanya dia kayak deketan gitu ya kan, pola terangnya. Nanti lama-lama jadinya titik-titik doang ya. Nah, ginilah kalau kita gambarin grafiknya ya. Jadi ini kalau 2 celah, grafiknya gini nih ya kan. Kalau 4 celah, nah ini ada muncul secondary maxima yang intensitasnya kecil ya. Sedangkan primary maxima yang intensitasnya besar ya. Makin banyak celahnya, dia makin kontras nih ya kan. Jadi bukan yang nggak ada, dia ada tapi tidak terlihat. Aduh, kasiannya. Gitu. Intensitasnya serendah itu teman-teman ya. Jadi ini N-nya sampai 8. Nah sehingga kalau kita punya N-nya menuju tak hingga, nah berarti kita bisa ekspektasikan kita cuma punya fungsi diskrit tuh jadinya ya. Jadi dia cuma punya nilai di kelipatan tertentu aja di nilai lambda per F ya. Lambda per F ini artinya lambda per D ya. Jadi lambda per D itu kan ya tadi ya apa? Ekspresi dari sudutnya si antar maksima ya. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Jadi kalau ini teman kalian sama D ya kan lambda D per D ya kan dia jadi S kan jadinya ya. Nah, jadi jarak antar primary maxima itu S nih tetap nih. Oke, jelas sampai sini? Ya. Nah, ketika kita udah punya banyak celah nih, ya ini dia jadinya jadi kisi difraksi nanti namanya, atau difraksi kisi. Udah ya, jelas ya teman-teman ya? Dan ini ada istilah-istilah nih. Tadi ada yang namanya envelope ya, amplop lebar. Amplop itu artinya, ya tadi envelope ya, jadi yang termodulasi tadi. Sedangkan ini fringy. Fringy itu emang nih kayak ini serapan dari bahasa Inggrisnya sih. Bahasa Inggrisnya emang fringes soalnya. Jadi kayak bright fringes, dark fringes ya kan. Jadi ini nih pola-pola ini nih. Ini disebutnya ini bright fringes. Ya, jadi pola-pola garis-garis terang itu bahasa Inggrisnya itu bright fringes. Diserap di bahasa Indonesia jadinya fringy. Fringes, semuanya fringes itu kan jamak ya. Jadi kalau kata dasarnya fringe ya kan, apa tunggalnya fringe. Terus habis itu jadi fringe. Bukan cringe ya, fringe. Ya, jadi fringe itu pola-pola terang ini. Oke, udah ya teman-teman ya, ini seperti itu. Ini modulasinya juga kelihatan ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi sekalipun dia celahnya sampai banyak pun, ini tetap ada modulasi dari si first minimanya ya. First minima yang muncul akibat si lebar celah ya. Oke. Udah, ini ada contoh soal, kondisi difraksi, aktivitas, tugas mandiri. PR ya. Dipisah biar nggak berantem ya. Oke. Jadi ini ada banyak soalnya. Dan soalnya ini lebih challenging dari yang udah-udah. Sebenarnya ini soal SMA sih. Ini problem set ini. Ini problem set. Ini again, ini tuh sebenarnya soal level SMA. Ya, saya sengaja kasih ini karena maksudnya ini biar lebih relate aja dengan pengajaran yang kan teman-teman terima di pendidikan. Tapi ini SMA-nya SMA internasional gitu. Jadi tapi nggak beneran SMA sumpah demi Allah ini soal SMA ya.
Percaya ya, sampai bersumpah gitu kan. Nah terus habis itu ini kan ada questionnya. Ini saya juga sengaja kasih ini karena satu soal itu bisa beberapa halaman nih, kayak ini soal nomor 2 aja nih. Nah ini juga gara-gara ini aja sih, ada kotak-kotaknya gini. Jadi sebenarnya sih pertanyaannya gitu-gitu aja. Maksudnya kalau teman-teman mau ngeprint terus habis itu tulis langsung di sini juga bisa, atau convert jadi PDF juga bisa, ya kan? Nah cuma di sini saya taruh di Word-nya, Docs-nya, di Google Docs supaya teman-teman bisa gampang aja sih go through-nya, kan ini ada navigasinya gitu kan? Kok banyak? Gitu. 14 ya? Oke, nanti PR-nya cuma 1-7 aja. Santai lah, santai. Ini kayak mukanya penuh amarah dan dendam banget. Hah? Soalnya di sini Apa? Kenapa? Iya, 1-7. Nggak, maksudnya pilihan soal. Udah gitu ya, pilihan soal ya. 1-7 silakan pilih. Tapi kalau bisa sih jangan sampai nggak ada yang, ada soal yang nggak ada yang ngerjain gitu ya. Bagi-bagi tugas saja. Siapa ngerjain apa. Mungkin per orang bisa minimal 2 ya. Minimal 2 soal. Soalnya ini juga satu soal itu ada anaknya biasanya nih. Ini kayak 01 ya nih. Ada A, B, ya kan? A, B, C, ya kan? Ya jadi ya udah pilih ya. Pilih aja 1-7 itu mau kerja nomor berapa, pilih 2 soal, oke? Udah ya, Yemima kenapa mau? Iya benar, sesuai dengan ya Yemima ya, kita tunggu ya. Yemima ya, Keren. Kita tandain dulu biar inget ya. Kita kasih poin dulu kali ya buat besok ya. Nih udah DP tuh ya Yemima tuh ya. DP. Yaudah cukup ya kalau gitu ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Oke deh kalau gitu cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Hari apa kita? Rabu ya berarti ya? Yes. Gini nggak sih biar ada lopenya kayak kemarin? Kok nggak mau sih sekarang? Oh no, jangan-jangan karena nggak. Oh iya ada ye. Gimana cara kembang api kemarin? Lama terus Pak, yang lama. Yaudah ya. Oke deh. Gimana? Nggak ada kan? Iya udahlah ya. Coba mana? Coba. Sini. Coba aja. Coba kasih tangan. Nggak tahu. Kemarin gimana? Tapi nggak kelihatan. Iya, ya udahlah. Emang bisa ya? Emang bisa? Coba. Terus. Nggak ada. Apa-apa. Nah, Terus kalau kembang api gimana? nggak tahu. Gimana ya cara kembang api ya? Yang lama. Oh. Receh banget sumpah. Yaudah ya cukup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya. Terima kasih.